Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini video yang saya buat adalah untuk meluruskan sanggahan Didit Yuli tentang Allah dalam debat dengan Evangelis Yonatan Nandar. Saya tidak akan mengungkapkan video lengkapnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di deskripsi video ini. Saya buat linknya di sana, tinggal diklik kalau mau melihat aslinya. Video ini dibuat tanpa mendiskreditkan siapapun juga, karena saya tidak mengenal keduanya, baik Didit Yuli maupun Yonatan Nandar. Saya meluruskan dengan dasar firman, bukan dari luar firman. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video kemenangan dari Nandar. Dia bilang Didit Yuli babak belur debat live bersama dengan Evangelis Yonatan Nandar. Benarkah demikian? Nah, kalau saya lihat di dalam video kemenangan yang diklaim oleh Nandar itu, dia hanya menampilkan cuplikan di mana dia hanya bertanya tentang kodeks, ya. Nah, waktu itu dia mengklaim menang karena Nandar ini memaksa saya untuk mengakui bahwa Allah di dalam Al-Quran adalah proper name. Padahal sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa hanya Islam yang mengklaim Allah itu adalah proper name. Saya tidak tertarik masalah menang atau kalah. Yang saya sampaikan berdasarkan realitas sejarah yang sesuai firman Elohim. Jika Pak Nandar mengatakan bahwa Allah dalam Al-Quran itu proper name, berdasarkan sejarah memang Islam menjadikan Allah sebagai proper name karena mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Dan hal itu tertulis dalam buku Passing Over Melintas Batas Agama halaman 85 berikut ini. Jelas dikatakan bahwa Islam datang mengubah konsep nama dewa menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan hanya Islam yang mengatakan bahwa Allah itu proper name, melainkan jauh sebelum Islam lahir sudah proper name. Ini merupakan sejarah yang tidak bisa dipungkiri, suatu realitas atau kenyataan yang pernah terjadi. Dan kemudian dia merasa menang ketika memaksa saya juga untuk menunjukkan kata Allah dalam kodeks. Ini kan ngaco ya. Aduh, nanti saya akan bahas semuanya itu ya. Saya tanggapi ya. Isa tadi juga tadi apa dalam bahasa Ibrani Yesus itu apa Pak Didit? Yehoshua Hamashiach. Apa? Yehoshua Hamashiach. So, diparsing bisa nggak? Apakah lanjut itu kurang aja. jelas? Lanjut aja Mas Silakan, Bang Nandar. Lanjut aja Bang. Ya, karena yang betul adalah Yeshua. Yod, Yashin, kemudian Vav, Ain, Yeshua. Itu bukan Yeshua, tetapi Yeshua. Oke. Nandar protes. Saya bilang nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua Hamashiach. Katanya nggak ada Yeshua. Siapa yang bilang Yeshua? Tapi saya bilang Yehoshua. Dan dia bilang yang benar adalah Yeshua. Apa bedanya? Itu hanya masalah pelafalan. Ini katanya dia ahli bahasa Ibrani. Kodeks itu berasal dari bahasa Latin yang arti sesungguhnya adalah balok atau batang pohon atau buku yang ditulis tangan yang terbuat dari papirus. Kalau bicara soal Kristen dan Islam, Kristen tidak mengenal Allah kecuali dalam Al-Quran. Dan saat ini ada Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Baru ada kata nama Allah di sana. Karena para nabi tidak pernah menyembah Tuhan atau sesembahan yang bernama Allah. Dalam kitab suci Nasrani berbahasa Ibrani dan Aramaik, tidak ada kata nama Allah. Yesus Kristus dalam kitab berbahasa Ibrani dan Aramaik ditulis dengan huruf Yod, Sin, Waw, Ayin, yang jika dibaca berbunyi Yeshua. Sedangkan Yehoshua itu huruf Ibraninya Yod,
He, Waw, Sin, Ayin. Dan yang dimaksud adalah Yosua hambanya Mose atau Musa, yaitu orang yang melanjutkan kepemimpinan Mose dalam perjalanan dari Mitsrayim atau Mesir menuju ke Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi Yesus Kristus itu nama aslinya adalah Yeshua Hamashiach. Oke, kemudian kita menuju kepada Allah yang proper name. Sebelumnya mari kita melihat sekilas saja cuplikan dari jawaban saya kepada Nandar di dalam debat itu di roomnya JNLR. Mari kita lihat. Jadi gini ya, saya bingung kenapa umat muslim menganggap bahwa Allah ini adalah proper name atau nama diri Allah. Padahal nama Allah ini adalah generic name. Sorry bang, suaranya hilang. Nama panggilan, ya, ya. Halo, halo. Lanjut. Kedengaran nggak? Dengar bang, dengar. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebenarnya saya bingung dengan teman-teman muslim ya. Ada kemarin Bang Nandar juga menanggapi apa yang saya sampaikan, termasuk si Goldian juga. Saya bertanyanya gini, sejak kapan nama Allah menjadi proper name, menjadi nama diri sesembahan gitu ya. Padahal kalau kita melihat bahwa Allah itu, sebelum saya menjawab Bang Nandar kepada apa tadi itu pertanyaannya Bang Nandar gitu, saya mulainya dari sini dulu. Padahal itu adalah generic name. Kenapa generic name berbeda dengan Yod He Vav He yang dimana kemarin itu saya lihat di videonya Goldian mengatakan bahwa Allah itu sama dengan Yod He Vav He, sama-sama proper name. Di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah itu proper name yang diambil dari dewanya orang Arab kuno. Selain ada Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya, yang semuanya ada 360 nama dewa. Dan Allah itu yang diadopsi oleh Islam sebagai Tuhan yang Maha Esa. Untuk Yod-He, Waw-He sama dengan Allah, karena sama-sama proper name, saya setuju. Namun itu dua pribadi yang berbeda. Yahweh itu pribadi Tuhan yang disembah oleh para nabi dalam kitab tertua, yaitu kitab Tenat. Para nabi tidak pernah menyembah Tuhan atau sesembahan yang bernama Allah. Di Indonesia, Islamlah yang telah mengubah konsep itu, didahului oleh Kristen Arab, karena saat menerjemahkan kitab berbahasa Arab ada di bawah penekanan dan terpengaruh oleh agama suku, yaitu agamanya orang Arab kuno zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Lalu Allah diadopsi lagi oleh Kristen di Indonesia. Hal itu karena saat penerjemahan kitab Nasrani berbahasa Melayu, ada peran orang yang dari Islam namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, yang notabene adalah orang Islam. Itulah yang menyebabkan nama Allah ada di dalam kekristenan. Nah, sebelum Islam ada, ya, orang-orang Arab pagan sudah memanggil sesembahan mereka dengan sebutan Allah. Kalau kita melihat. Kemudian juga ada agama monoteis seperti agama Mani gitu ya, atau agama Sabean, itu juga percaya kepada satu Allah. Dan kemudian sebelum Islam ada, orang-orang Kristen Arab memanggil Tuhan dengan sebutan Allah. Bahkan ada prasastinya di Prasasti Umul Jima 2 itu ya. Nah, di sana juga orang-orang Kristen sudah memakai nama Allah, itu yang ditulis sekitar tahun 500 Masehi. Jadi bangsa-bangsa lain juga ada memanggil nama sesembahan mereka dengan sebutan Allah, seperti Allahnya orang Amori, Allahnya orang Mesir, Allahnya Bani Amon, Allahnya orang Yunani. Nah, ini ketika ditemukan oleh Paulus ketika dia berjalan-jalan di Athena, dia melihat di Athena itu banyak dewa-dewa dari patung dewa-dewi, dan di salah satu mezbahnya ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kemudian Paulus mengatakan bahwa Allah yang kamu tidak kenal itu, aku akan menunjukkan kepada Allah
yang dikenal. Nah, berangkat dari situ dulu bahwa tidak ada nothing spesial dari nama Allah. Karena nama Allah ini adalah umum dipakai oleh orang-orang bahkan sebelum Islam untuk menyebut Tuhannya. Nah, Pak Didit Yuli mengatakan, sebelum Islam ada, orang-orang Arab pagan sudah memanggil sebutan mereka dengan Allah. Yang benar itu bukan sebutan, melainkan nama diri dari dewa mereka, yaitu satu di antara 360 nama dewa. Saya heran kenapa orang Kristen di Indonesia yang mempertahankan nama Allah selalu mengacunya ke Kristen Arab. Padahal Kristen Arab itu bukan dasar acuan yang benar. Bagaimana jika saat itu Kristen Arab menerjemahkan kitabnya tidak dengan nama Allah, melainkan nama Al-Hubal? Apakah juga diikuti? Ingat, Kristen Arab itu terjemahan. Dan realitas membuktikan, gara-gara ada nama Allah dimasukkan dalam kitabnya Nasrani, telah menyebabkan umat Nasrani di Indonesia tidak familiar dengan nama Yahweh, dan banyak yang berpikir bahwa yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, dan para nabi itu bernama Allah. Apalagi kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20 bagian B. Di sana dikatakan Allah Israel ialah Allah. Nah, kalimat tersebut berdasarkan tata bahasa Indonesia yang baik akan berarti ada Allah yang disembah oleh orang Israel yang bernama Allah. Padahal Israel tidak pernah menyembah sesembahan yang bernama Allah. Ini sudah rancu dan ambigu atau bermakna ganda yang menyebabkan nama aslinya jadi kabur. Saat Paulus atau Rabi Saul jalan-jalan di Athena yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-23 yang Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tulis dengan kalimat kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, La Elohim, Lo Yedanut Nuhu, Behine Halas Asyer, Takabdun Oto Welul, Tedauhu Oto Animet Modia Etkem. Di mana seharusnya diterjemahkannya kepada Elohim, atau kepada Tuhan, atau kepada sesembahan yang tidak dikenal. Oleh karena itu, yang kamu sembah yang tidak dikenal, dia inilah yang aku beritakan kepadamu. Jika dibaca sampai ayat selanjutnya, yang diberitakan oleh Rabi Saul adalah Yeshua HaMasyiah, yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri, yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jika Pak Didit Yuli mengatakan nothing spesial untuk nama Allah, saya setuju, karena memang Allah itu bukan pencipta, tetapi diciptakan oleh manusia, diawali dari agama pagan Arab kuno, diadopsi oleh Kristen Arab, dan agama-agama lainnya yang ada di Arab. Lalu di Indonesia diadopsi lagi oleh Islam, lalu diadopsi lagi oleh umat Kristen pada umumnya. Jadi, Allah yang adalah nama diri sesembahan, jadi rancu dan ambigu. Nah, kenapa yang seperti itu justru yang dijadikan rujukan dari nama diri telah berubah menjadi sebutan? Nah, kemudian kenapa LAI pakai nama Allah gitu ya? Ya, karena itu yang cocok, yang bisa dipakai oleh LAI. Kenapa nggak pakai Yod-Heh-Vav-He? Ya, ini kita kembali kepada tradisi orang Yahudi. Saya pikir orang-orang LAI benar ya, mereka bukan orang yang bodoh, mereka nggak tahu Alkitab, mereka nggak tahu bahasa Ibrani gitu ya. Kenapa nggak pakai Yod-Heh-Vav-He gitu ya? Ya, orang Israel saja nggak pernah memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh. Kenapa? Karena itu adalah proper name, nama diri Tuhannya mereka. Maka ketika mereka membaca Alkitab, ada kata Yod-Heh-Vav-He, mereka menggantinya dengan Adonai atau Tuhanku.
atau Hashem atau nama itu. Nah, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi orang-orang Yahudi kepada nama Tuhan. Ini masih bersangkut paut dengan hukum yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada Musa, kepada orang-orang Israel. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pak Didit Yuli katakan, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tidak memakai Yod-Heh-Waw-He karena yang cocok dipakai oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya katakan berarti ini ilmu cucukmologi dong. Bukan dasarnya firman Tuhan, tetapi cocokmologi. Orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Adonai atau Hashem. Itu bukan karena tradisi, melainkan karena perintah Talmud dalam kitab Berakot Sota 38b, Mishnah Sota pasal 7 ayat 6, Mishnah Tamid pasal 7 ayat 2, dan lain-lain. Nah, kita ini mau taat kepada siapa? Talmud atau taat kepada firman Tuhan itu sendiri? Orang Yahudi tidak menyebut karena menghormati agar nama Yahweh tidak dilecehkan. Namun perhatikan, yang punya nama itu sendiri justru menghendaki namanya disebut. 1 Tawari 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan ada banyak lagi kitab yang lain. Dalam kitab Tenak katakan, Hodullah Yahweh kir'u fesmu hodiu va'amim alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya, tetapi panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kalau yang dijadikan acuan orang Yahudi karena tidak memanggil Yahweh dengan namanya, kenapa mereka menolak Yeshua HaMashiach yang di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus, kok tidak diikuti juga? Konsekuen dong. Jangan diambil hanya seceplok-seceplok, hanya untuk mendukung argumentasinya saja. Hukum ketiga yang disebut Pak Didit Yuli tadi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam kitab Tenak, itu ada di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, yang berbunyi, Lo tisa et sem Yahweh Eloheka lasawe, kilo yinake Yahweh et asyer yisa et semu lasawe, yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Maksudnya, bukan jangan menyebut sama sekali atau tidak boleh menyebut sama sekali, tetapi jika disebut dengan sembarangan. Kalau ada kalimat, jangan membuang sampah dengan sembarangan, boleh tidak kita membuang sampah? Tentu saja boleh dong. Yang tidak boleh adalah jika membuangnya dengan sembarangan. Jadi menyebut nama Yahweh, jika untuk dipuji, ditinggikan dalam ibadah, tentu Yahweh senang, bukan malah dihilangkan. Nah, sekarang coba renungkan, disebut dengan sembarangan saja dilarang, kok ini malah diganti-ganti dengan sembarangan, diganti dengan nama sesembahan lain lagi. Ingat, Tuhan itu cemburu loh, saking cintanya kepada manusia. Di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14, di dalam kitab Tenak berbunyi, Kilo tistagawe le'el akhir ki Yahweh kanasmu el kanahu, yang artinya, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Kalau kita bernyanyi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, apa Yahweh tidak cemburu? Kalau lagunya, Yeshua ditinggikan dengan sorak-sorai, pasti Yahweh tidak cemburu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yeshua itu Yahweh sendiri dalam wujud seperti manusia. Jadi tidak masalah. Nah, sebagai contoh seperti ini, hal yang sederhana. Saya nggak mungkin manggil bapak saya dengan sebutan namanya. Misalnya nama bapak saya adalah Bejo gitu ya. Saya nggak mungkin manggil bapak saya itu Jo Bejo gitu. Kalau saya panggil bapak saya Jo Bejo gitu ya, saya anak yang kurang ajar. Saya anak yang nggak sopan kepada orang tua. Maka supaya saya sopan kepada orang tua saya, maka saya sematkan panggilan yaitu bapak.
ayah atau papa atau papi. Itu lebih sopan memanggil bapak saya daripada memanggil namanya. Memanggil Tuhan kok cuma namanya saja, itu kurang ajar. Kalau Pak Didit memanggil orang tuanya yang bernama Bejo dengan namanya saja, tentu saja kurang ajar. Saya setuju, karena memang kulturnya demikian. Namun memanggil nama Tuhan jangan dikait-kaitkan dengan kultur. Bagaimana dengan para nabi dan Daud yang memanggil Yahweh dengan namanya saja? Apakah juga kurang ajar? Coba baca kitab Mazmur Daud yang berikut ini. Saya sampaikan 3 ayat saja dan saya ambil ayat yang pendek-pendek. Yang pertama, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat, di mana di dalam kitab Tenak ada di ayat yang ketiga. Di sana berbunyi, wa ata Yahweh magen ba'adi kafodi umrim rosi, yang artinya, namun engkau Yahweh adalah perisaiku, kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 5 ayat yang ke-13 di dalam kitab Tenak ada di ayat 12. Di sana berbunyi, ki ata tefarek sadik Yahweh katsina ratson taterenu, yang artinya, sebab engkau Yahweh akan memberkati orang benar, engkau akan memagarinya dengan kebaikan sebagai perisai. Yang ketiga, di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, di dalam kitab Tenak ada di ayat yang ke-9, di sana berbunyi, Yahweh Adonenu Ma'adir Simka Bekal Haaretz, yang artinya, Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Nah, tadi kan Daud tidak menyebut harus Tuhan, Yahweh atau apa, langsung disebut nama. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang berbahasa Inggris? Ketika ayahnya masuk lalu dipanggil, where have you been? Kamu dari mana? Bagaimana seorang anak memanggil dengan you terhadap orang tuanya? Apakah ini juga kurang ajar? Kemudian penulis kitab menyebut Yesus dengan nama saja. Saya ambil dari kitab Matius atau Matius pasal 8 ayat yang ke-7. Ini juga saya ambil ayat-ayat yang pendek saja. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Kemudian di dalam kitab Matius atau Matius 9 ayat yang ke-19, di sana berbunyi, lalu Yesus pun bangunlah, dan sebagainya. Kenapa mereka tidak memberi sebutannya sebelum memanggil namanya, seperti Tuhan Yesus, Bapa, Raja di Raja, dan lain sebagainya? Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang berdoa kepada Yesus dengan tidak diberi sebutannya sebelum memanggil namanya? Apakah juga kurang ajar? Kita mengenal ada lagu, oh Yesusku, engkaulah Raja damai yang turun ke dunia. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah yang menyanyikan juga kurang ajar? Yang mengarang lagu juga kurang ajar? Tidak, karena Tuhan itu sudah menurunkan dirinya sebagai sahabat biar akrab. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang keempat, di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation berbunyi, namun aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, dan sesudah itu tidak dapat melakukan lebih. Jadi sudahlah, tidak usah cari-cari alasan untuk tidak memanggil nama Yahweh. Yang punya nama senang kok dipanggil namanya, dan bukan berarti kurang ajar. Dan memang Allah itu tidak ada di kitab suci kita. Jadi jangan diada-adakan dan tidak usah cari-cari dukungan dengan mengambil literatur-literatur dari luar firman yang justru mengalahkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Bang Nandar tadi itu meminta untuk menunjukkan di kodeks mana ada nama Allah, kodeks itu kan apa namanya ya, salinan, terjemahan. Ya kalau yang namanya salinan dengan terjemahan pasti sama dengan yang disalin di dalam bahasa aslinya. Jadi itu jawaban saya Bang Nandar. Kalau salinan bisa disalin sesuai aslinya, namun bisa juga disesuaikan dengan pendapat yang menyalin.
Bisa saja. Dan jika diterjemahkan, yang pasti nama diri atau proper name tidak bisa diterjemahkan. Mau kodek atau inskripsi apapun, jika sesuai dengan aslinya, tidak mungkin ada kata nama Allah. Karena Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya curse atau kutuk. Lihat 3 video link berikut ini. Saya juga berikan di deskripsinya. Nanti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa melihat videonya. Nandar memaksakan doktrinnya kepada saya untuk mengakui bahwa Allahnya itu adalah proper name atau nama diri, dan kemudian dia mengutip ayat Al-Quran gitu ya, dan menunjukkan bahwa itu adalah nama diri Allah. Padahal saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa Allah itu generic name. Ada banyak agama-agama pagan baik di Arab maupun bangsa-bangsa lain menyebut dewanya dengan sebutan Allah. Bahkan juga orang Kristen Arab menyebut dengan sebutan Allah. Nggak percaya? Dibilang saya asumsi. Nah, oke. Kita akan menuju kepada sumber yang pertama. Di dalam tafsir At-Tabari, tafsir yang tertua, dan ini banyak digunakan oleh orang-orang Islam sebagai rujukan yang utama. Apa kata tafsir At-Tabari mengenai kata Allah? Mari kita melihat di dalam halaman 213. Menurut Tabari, dia berkata demikian. Jadi, lafaz Allah berasal dari perkataan orang Arab al-ilah. Ingat ya, menurut Tabari, lafaz Allah berasal dari perkataan orang Arab al-ilah. Jadi, orang Arab pra-Islam sudah menyebut dewanya dengan sebutan al-ilah ataupun juga dengan Allah. Ini menurut dia. Dan kemudian yang huruf hamzah dibuang dan huruf lam yang asli bertemu dengan huruf lam tambahan. Lalu keduanya melebur menjadi satu dan jadilah lafaz Allah. Nah, kalau begitu, At-Tabari menyetujui bahwa kata Allah ini sudah digunakan secara umum oleh orang-orang Arab. Arab siapa? Arab pagan dan juga agama monoteis sebelum Islam. Kenapa Kristen Arab yang dijadikan rujukan? Kitabnya Kristen Arab itu terjemahan, bukan kitab asli. Dan sumber iman Kristen itu bukan berasal dari Arab, melainkan dari Israel atau dari Yahudi. Kalau Kristen Arab memakai nama Lucifer, apakah juga akan diikuti? Dan lagi Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Coba lihat video berikut ini ya. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal.
karena dia kata benda, bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam, karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa, karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari Hamzah lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu shorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada Hamzah lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu shorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu shorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi, tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan. Mari kita melihat di sumber yang kedua. Ini ya, saya biar tidak dikatakan sebagai raja asumsi. Ini ada buku Islam in Light of History, tulisan Dr. Rafat Amari. Apa yang dikatakan oleh buku ini? Jadi buku ini bagus. Sebagian isinya itu sama dengan History of Rome, buku tentang Alexander the Great yang ingin menaklukkan Jazirah Arab. Jadi Alexander the Great sebelum menaklukkan sebuah wilayah, dia melakukan penelitian dan mengutus orang-orang atau sejarawan untuk memetakan daerah itu, baik secara agama, kemudian culture, apalagi ya, iklim dan lain sebagainya. Itu harus dipetakan dengan lengkap. Dan buku ini juga menyebutkan para para sejarawan Yunani mencatat bahwa Mekah belum ada sampai sebelum abad keempat. Nah, kita kembali ke kata Allah. Kita akan melihat di dalam halaman berapa ini? 211. Saya akan membacakan ya. Nah, di sini suku Quraisy memuja patung kepunyaan suku lain, suku Kinaneh. Patung ini disebut sahabat Kinaneh. Kinaneh lalu memuja patung yang dipanggil sahabat Quraisy. Dewa ini adalah Hubal. Hubal dipuja di altar utama Ka'bah di Mekah. Para ahli berpendapat bahwa altar ini mewakili Allah. Nah, itu kan, altar ini mewakili Allah. Ini masa
di mana Islam belum lahir di Mekah. Kemudian, kepala dari Tuhan orang-orang Arab. Istrinya adalah Elat, sang matahari. Tuhan ini adalah Hubal, ditemukan juga dalam prasasti-prasasti Nabatean sebagai dewa bulan dan bentuknya mirip manusia. Para ahli sepakat bahwa Hubal sebagai dewa bulan adalah dewa yang menempati Ka'bah untuk periode tertentu. Dia juga adalah Allah yang menempati Ka'bah Mekah. Ini sebelum Venus mendapat julukan Allah Tuhan terbesar. Jadi, dewa bulan atau Hubal itu adalah allahnya orang Arab pagan yang mempunyai istri bernama Elat, yaitu dewa matahari. Dewa bulan atau Hubal dan Elat memiliki 3 orang putri, yaitu Alata, Al-Usa, dan Al-Manat. Inilah putri-putri allahnya orang pagan Arab sebelum Islam. Kata nama Allah dalam buku yang dibaca Pak Didit tersebut tentu saja bermakna sebutan. Namun saya membaca dari yang berbahasa Inggris, tidak ada satupun nama Allah di sini yang menjadi sebutan. Nih bukunya, ya. Ini asli berbahasa Inggris, bukan terjemahan yang diterjemahkan oleh orang yang menganggap Allah itu hanya sebutan sebagai, sehingga maknanya jadi rancu dan ambigu. Ini bahasa Inggris. Nah, mau lagi kita melihat di dalam buku The History of Allah. Di dalam buku The History of Allah, di sini juga menarik ya. Ada seorang yang bernama Hamah binti Sufyan. Seorang perempuan Quraisy bersumpah, demi Allah, demi Alata, demi Al-Usa. Jadi ini adalah masa di mana Arab dalam masa jahiliyah, ketika mereka menyembah dewa-dewi atau allah-allah kafir. Jadi jelas ya bahwa orang-orang Arab pra-Islam, mereka adalah paganisme, penyembah dewa-dewi, dan punya Allah terbesar namanya Hubal atau dewa bulan yang mempunyai istri Elat atau dewi matahari dan mempunyai 3 orang putri, yaitu Alata, Al-Usa, dan Al-Manat. Justru apa yang dibaca Pak Didit Yuli itu merujuk kepada Allah sebagai nama diri atau proper name, di samping nama pagan yang lain seperti Alata dan Al-Uzza yang tadi sudah dibaca. Jadi Allah bukan bermakna sebagai sebutan atau generic name. Jadi perempuan yang bernama Hamah binti Sofyan, orang Quraisy, itu bersumpah kepada 3 dewanya, yaitu kepada Allah, kepada Alata, dan kepada Al-Uzza. Jadi begini ya. Nah, ini tadi adalah sumber mengenai Arab pagan, di mana mereka sudah memakai kata Allah lebih dulu sebelum Islam ada. Itu kenapa saya katakan kepada Nandar bahwa tidak ada yang spesial dengan kata Allah. Kenapa saya bilang tidak ada yang spesial? Karena kalau spesial itu hanya untuk satu saja, untuk agama tertentu saja. Tapi kata Allah sudah umum dipakai oleh orang-orang kafir. Allahnya orang Amori, Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Yunani, semuanya sudah pakai nama Allah. Dan itu menurut sejarah, bro. Sumber yang dipakai Pak Didit Yuli, pemakaian kata Allah sebelum Islam ada, itu merujuk kepada nama diri sesembahannya pagan Arab kuno, bukan bermakna sebutan. Kalau Pak Didit Yuli katakan tidak ada spesial untuk kata Allah, saya setuju. Karena memang Allah itu ciptaan, bukan pencipta, sehingga tidak spesial. Tapi bukan karena hanya untuk satu agama tertentu. Dalam hal ini Islam. Saya sependapat karena Allah dipakai bukan hanya Islam, tetapi dipakai oleh agama-agama politeisme, paganisme,
sebagai nama diri. Apa yang Pak Didit Yuli katakan, Allahnya orang Amori, Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Yunani, itu kan karena diambil dari kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Seharusnya pakai sesembahannya orang Amori, sesembahannya orang Mesir, sesembahannya orang Yunani, tidak pakai Allah dalam sebutan. Nah, Pak Didit Yuli sendiri mengatakan semuanya sudah pakai nama Allah loh. Jadi memang Allah itu nama, bukan sebutan. Kenapa Pak Didit Yuli tidak mengatakan semuanya sudah pakai sebutan Allah loh? Kenapa pakai nama Allah? Karena Allah itu memang nama diri. Dan pemakaian nama Allah jadi membingungkan kan? Kalau bicara sejarah, kitab suci kita menulis sejarah yang sangat akurat. Bahkan sebelum manusia diciptakan pun dicatat dalam Torah. Kenapa yang dijadikan rujukan justru sejarah yang keliru? Kemudian kita menuju kepada agama monoteisme di Arab sebelum Islam. Yang pertama, sebelum agama Mani ada agama Sabi'in. Ini disebutkan 3 kali dalam Quran. Jadi agama Sabi'in ini juga agama monoteis di Arab sebelum Islam, selain Yahudi dan juga Kristen. Jadi agama Sabi'in percaya kepada satu Allah. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan juga Kristen. Nanti saya akan sebutkan sumbernya. Saya tidak punya bukunya, tapi ada beberapa sumber di internet. Kemudian ada agama Mani. Agama Mani atau agama Sabean ini adalah agama Mandean ini adalah agama monoteis yang lahir di Persia, kemudian dia hijrah ke India, kembali lagi ke Persia, menyebar di Arab, kemudian di Iran, sampai kepada Cina. Agama Mani juga percaya kepada satu Allah. Tapi menariknya, Mani percaya kepada 11 nabi. Tapi nabi utamanya adalah Zoroaster, kemudian Buddha, Yesus, dan juga Mani. Mani juga percaya kepada Adam, Set, Enos, Noah, Sem, dan juga Henok. Itu ada di halaman 356. Ini adalah nabi-nabinya orang Mani. Selain dia percaya kepada satu Allah atau Allah yang esa atau monoteis, Mani juga percaya kepada beberapa nabi. Dan juga Mani percaya bahwa Yesus mati di salib. Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. Agama monoteisme yang Pak Didit Yuli sampaikan kan agama monoteisme yang tidak sesuai dengan firman dalam Torah. Kenapa hanya untuk mempertahankan kata nama Allah harus merujuk ke agama yang tidak sesuai dengan Torah dan iman Kristen? Agama Mani juga mengatakan Yeshua bin Miriam bin Imran, saudara Mose dan Aharun. Itu kan salah. Jadi kenapa dijadikan rujukan kepada yang salah? Setelah pagan, kemudian agama monoteis di Arab, sekarang mari kita melihat bagaimana dengan Kristen di Arab. Kalau kita melihat di dalam Alkitab Al-Muqaddas, di sana dijumpai juga Alkitab Al-Muqaddas itu adalah Alkitab dalam bahasa Arab. Jadi di sana ada kalimat La ilaha illallah atau La ilaha illallah, yang berarti tidak ada ilah kecuali Allah. Di mana ayatnya? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Kristen Arab lagi. Kalau dikatakan ada La ilaha illallah, yang berarti tidak ada ilah selain Allah, yang berarti tidak ada sesembahan selain Allah. Berarti Allah itu menjadi nama diri sesembahan dong.
dan yang benar-benar Elohim menurut Kristen Arab berarti Allah dong. Makanya Kristen Arab jangan dijadikan rujukan. Apa yang tadi Pak Didit Yuli sampaikan di dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 4-6 dalam kitab Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, tidak ada satupun kata nama Allah. Jadi orang Kristen Arab yang sudah memakai Alkitab terjemahan dalam bahasa Arab, yaitu Alkitab Al-Muqaddas, sudah memakai kata Allah terlebih dahulu sebelum Islam. Kristen Arab memang memakai kata nama Allah karena saat menerjemahkan terkontaminasi agama suku dan di bawah penekanan penguasa saat itu. Namun perlu diingat, saat ini Kristen Arab juga sedang terjadi restorasi karena sudah menyadari bahwa Allah itu nama sesembahan pagan. Maka tiap mereka menemukan nama Allah, mereka ganti menjadi ilah atau Rab. Dan perlu diketahui, karena para pemimpin Kristen yang tetap mempertahankan nama Allah tidak pernah memberitahu bahwa Kristen Arab juga menyebut Yahweh dengan Yahweh, karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Coba dengarkan rekan saya, Evangelis Paulus Sahril Komar, di mana beliau adalah seorang penerjemah bahasa Arab, membacakan kitab Alkitabul Muqaddas berikut ini. Di situ ada nama Yahweh dengan sebutan Yahweh. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin al-ayatus saniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha yahwahu ismuhu. Kemudian apalagi? Nah, mari kita melihat ya, supaya saya tidak, sekali lagi, saya tidak diklaim sebagai raja asumsi atau ahli asumsi. Nah, ada dua inskripsi peninggalan orang-orang Kristen di Arab. Yang pertama adalah inskripsi Sabat atau inskripsi Muraigan. Inskripsi Muraigan ini dibangun sekitar tahun 512 Masehi. Di sana ada tulisan Bismillah atau dengan nama Allah. Kenapa untuk mempertahankan nama Allah dalam kekristenan harus merujuk lagi ke inskripsi dari dunia Arab seperti Muraigan? Apalagi di sana ada tulisan Bismillah yang berarti dalam nama Allah. Kenapa bukan dalam sebutan Allah? Jadi terbukti bahwa Allah itu nama dong. Yang kedua, ada inskripsi Umul Jimal 2, di mana Umul Jimal 2 ini ditulis juga pada abad ke-6 Masehi. Di dalam inskripsi Umul Jimal 2 ini ada tulisan Allah Ghafran atau semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni, memangnya sebutan bisa mengampuni. Kembali terbukti bahwa inskripsi Umul Jimal juga kebingungan membedakan antara nama diri dengan sebutan. Masih kurang? Oke, kalau masih kurang, ada buku di halamannya, di halaman buku Risalat fi At-Takbir Al-Kalasi karya Maryakub Al-Rahawi dalam bahasa Arab. Jadi dalam buku ini dua bahasa atau bilingual, bahasa Aram dan Arab, yang diawali dengan kalimat Allah dalam bahasa Arab dan Allah dalam bahasa Aram. Nah, ini adalah sumber tentang Kristen awal atau Kristen yang ada di Mekah atau di Jazirah Arab. Jadi orang-orang Kristen Arab sudah memakai kata Allah lebih dulu. Silakan Pak Didit Yuli menyampaikan bukti-buktinya sebanyak mungkin. Namun bukti-bukti tersebut bukan bukti yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan melarang untuk menyebut nama sesembahan lain. Bahkan keluar dari mulut kita pun dilarang. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13.
di dalam kitab Tenak berbunyi, Ufkal asyer amarti alehem tisamur veshem Elohim akhirim, lo taskiru lo yishama alpika. Yang artinya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan terdengar dari mulutmu. Sejarah membuktikan Allah itu nama sesembahan lain yang diadopsi sana-sini. Kenapa itu dijadikan rujukan? Sementara perintah Elohim diabaikan dan dikalahkan. Di mana letak ketaatannya terhadap firman kalau begitu? Dan lagi Allah dalam bahasa Aram itu tidak sama dengan Allah. Karena Allah itu sama dengan Elohim, yaitu sebutan. Sedangkan Allah itu berasal dari nama diri sesembahan paganisme. Nggak percaya? Oke, kita cari lagi sumber dari Islam lagi. Buku ini judulnya Sejarah Arab Sebelum Islam, Daulah, Mamlakah, Kabilah, dan Imarah. Lanjutan, ini jilid 3, tulisan Dr. Jawad Ali. Apa yang dikatakan dalam buku ini? Dalam buku ini dituliskan di halaman 468, ada seorang Kristen yang bernama Abdullah bin Samir. Jadi di sini saya bacakan ya. Menurut mereka, pemimpin kaum Kristen Najran dan yang menyebarkan agama Kristen di sana adalah seorang warga Najran bernama Abdullah bin Samir. Kapan ini ditulis? Ini ditulis pada abad ke-6 tahun 528 Masehi. Bisa dilihat di halaman 446. 528 Masehi ada prasasti yang mencatat tentang pembantaian orang-orang Kristen di Najran. Menurut prasasti ini ada 20.000 orang Kristen yang dibantai, ada yang mengatakan 12.000 orang, ada yang mengatakan 70.000 orang. Nah, ini tahun 528 Masehi, sebelum Muhammad lahir. Ini sumber Islam loh ya. Ada orang Kristen yang namanya Abdullah atau hamba Allah. Ayo, gimana Nandar? Gimana? Masih nggak percaya kalau Allah itu adalah generic name, bukan proper name? Maka dari itu, nothing special dengan nama Allah. Kenapa membahas sesembahannya umat Nasrani merujuknya ke sumber Islam yang justru bisa menyingkirkan firman dalam kitab sucinya sendiri? Abdullah bin Samir, di situ nama orang, ya boleh-boleh saja. Seperti orang Kristen murtadin di Indonesia kan banyak yang bernama Muhammad karena pengaruh agama sebelumnya. Sama seperti saat terjemahan zaman kitab Kristen Arab diterjemahkan. Lalu kenapa Alkitab bahasa Indonesia pakai nama Allah? Lah emangnya kenapa? Kalau Alkitab bahasa Indonesia pakai nama Allah yang berasal dari bahasa Arab, itu bukan milik Islam, karena itu generic name, umum dipakai oleh orang-orang waktu itu. Jadi nggak masalah. Pak Didik katakan, kalau Alkitab bahasa Indonesia pakai nama Allah yang berasal dari bahasa Arab, itu bukan milik Islam. Ya memang bukan milik Islam, namun keliru dalam menerjemahkan. Menerjemahkan itu mau ke bahasa apa saja tidak masalah. Namun nama tidak bisa diterjemahkan. Kenapa nama-nama yang lain yang ada di kitab Kristen Arab tidak ditulis juga seperti yang ada di dalam kitabnya Kristen Arab saja? Kenapa hanya nama Allah saja yang diganti dan jadi sebutan? Kata nama diri yang sudah terdistorsi, sudah ambigu, sudah rancu, justru yang dibesar-besarkan, sementara nama Yahweh tidak dipusingkan. Malah ada yang bilang, apa sih artinya sebuah nama? Perhatikan, Bapak Ibu, setan takut dengan nama Yahweh dan Yesua, sehingga setan berusaha untuk menghilangkannya melalui berbagai macam cara dan memakai siapa saja yang bisa dipakainya. Nah, kemudian Anda, kenapa nggak pakai Elohim saja?
Kan bahasa aslinya Tuhan itu adalah Elohim. Menurut Nandar, Elohim artinya ilah. Ayo mari kita lihat video berikut ini ketika Nandar mengatakan Elohim adalah ilah. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia itu kemudian mengutip atau mentranslate ya kata Elohim menjadi Allah. Sedangkan Allah ini adalah proper name. Elohim ini sebetulnya terjemahan yang cocok adalah ilah. Makanya jangan ada padamu ilah-ilah lain, bukan Allah-Allah lain. Aduh, saya pengen ketawa. Dari mana Elohim itu adalah ilah gitu loh ya. Elohim, Eloah, Elah, Elaha, kemudian Allah, semuanya adalah bahasa dari rumpun yang sama, bahasa serapan, semuanya adalah generic name. Harusnya dia ini berguru kepada gurunya, Ustadz Kainama. Karena Ustadz Kainama mengatakan Elohim bukan ilah, tapi Allah. Lihat videonya berikut ini. Ini bacanya beresit, bara. Aku mau Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Ada yang mau tulis, silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama? Google Translate, Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Arab. Masukkan. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Namanya Aduh. Elohim memang artinya ilah atau sesembahan. Karena itu sebagai sebutan bagi Tuhan Yahweh. Sebenarnya mau pakai Elohim juga tidak salah. Namun karena tidak umum, ya pakai saja yang umum. Seperti Gusti, Tuhan, Lord, God, dan sebagainya. Dan Ustadz Kainama itu justru ingin membuktikan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu namanya Allah. Karena membenarkan kitab sucinya terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Maksudnya Ustadz Kainama itu sama dengan imannya sendiri bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu namanya Allah, bukan Yahweh. Tadi videonya Pak Didit Yuli terpotong kalimatnya Ustadz Kainama yang mengatakan Tuhan tidak pernah berubah namanya. Nah, seharusnya ada kata Allah. Padahal dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu Yahweh disebut sebutannya, bukan namanya. Saya juga ada sanggahannya terhadap Ustadz Kainama. Di YouTube, Bapak Ibu coba klik search-nya dengan mengetik sanggahan Ustadz Kainama Yakub Sulistyo. Nanti video saya yang menyanggah Ustadz Kainama akan muncul, di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang namanya tetap Allah, begitu. Aduh Bapak Ibu ya, sebenarnya hari ini saya nggak mau nanggapi videonya Nandar. Kenapa? Karena ini loh, coba dilihat. Ini saya sakit, saya nggak bisa nahan tawa dan ngomong keras sebenarnya ya. Ini sakit agak ini kan agak nggak simetris gitu ya. Saya tadi sebelum rekaman minum pereda nyeri supaya saya bisa nahan tawa. Ini sakit sekali. Lucu Nandar ini ya. Kenapa dia berbeda dengan gurunya Ustadz Kainama? Ustadz Kainama bilang Elohim itu sama dengan Allah. Sama katanya. Kenapa Nandar bilang Elohim itu ilah? Wah, bisa-bisa dicita nih sama gurunya. Ngawur Nandar. Jadi antara Nandar dengan Kainama itu pada prinsipnya sama, bahwa Allah atau Allah itu nama diri. Coba tadi videonya Pak Didit Yuli tidak dipotong. Hasilnya sama, tapi dengan penerangan yang beda versi saja sebetulnya. Nah, kemudian yang ketiga inilah Nandar mengklaim kemenangan atas debatnya dengan saya.
ketika Nandar ngotot menunjukkan kata Allah dalam kodeks. Dalam kodeks nggak ada kata Allah. Ya iyalah, saya baru tahu kualitas Nandar itu hanya seperti ini. Saya pikir orang-orang itu cuman ngomong-ngomong, oh Nandar itu gini-gini, ya ternyata beneran. Aduh, beneran. Bagaimana caranya orang bisa menemukan kata Allah dalam bahasa Yunani? Karena kodeks itu salinan dari teks asli bahasa Yunani. Kodeks juga bahasa Yunani. Kata Tuhan pakai theon atau theos, nggak ada. Sampai kamu gulung-gulung 7 kali, mukamu bengkak-bengkak, nggak akan ketemu nama Allah dalam bahasa Ibrani. Itu sama saja dengan orang mencari kata God dalam Al-Quran. Nggak akan ketemu bro. Sampai dunia kiamat jungkir balik nggak akan ketemu. Allah memang tidak ada dalam bahasa Yunani, apalagi dalam bahasa Ibrani, karena memang asalnya juga beda, yaitu dari Arab, dan nama diri sesembahannya agama pagan. Itulah sebabnya Quran dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris tidak mengubah nama Allah karena itu nama diri. Demikian juga berdasarkan buku-buku berikut ini membuktikan bahwa Allah itu nama diri. Hai seluruh umat Tuhan, dengarlah Tuhan berfirman. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, namanya besar di antara bangsa-bangsa. Hai semua umatku, dengarkan peringatanku. Janganlah ada padamu Elohim lain. Janganlah sujud menyembah Elohim lain. Janganlah panggil nama Elohim lain. Akulah Yahweh, itulah namaku, yang turun ke dunia, yang dalam Yeshua Mashiach. Inilah yang dinamakan sebagai pertanyaan orang bodoh yang menganggap dirinya pintar sebelum waktunya. Anak SD aja nggak akan bertanya tentang ini karena dia tahu bahasa Allah itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Aduh, duduh. Allah bukan bahasa, melainkan nama diri sesembahan di lingkungan orang-orang Arab yang asalnya dari sesembahannya suku Quraisy dari zaman jahiliyah. Gini kok ya dibilang Nandar menang melawan saya, itu gimana caranya? Pertanyaannya aja pertanyaan yang salah, pertanyaan nggak bermutu. Jadi gini ya ceritanya kenapa saya menanggapi Nandar dalam debat itu. Sebelum Nandar masuk room, saya itu sudah pamit duluan kepada pemilik channel bahwa saya beberapa waktu lagi akan ada pelayanan di Zoom. Jadi saya akan closing statement setelah saya memberikan materi tentang tentang Isa dalam Islam dan Isa dalam Kristen atau Yesus dalam Kristen. Setelah saya closing statement, tiba-tiba Nandar masuk. Dia bilang, Didit Yuli, jangan kabur. Ya sudahlah, saya bilang, saya nggak akan kabur, Nandar. Coba apa yang mau kamu tanyakan? Lalu dia bertanya tentang Allah itu tadi ya. Nah, disitulah dia klaim dia menang karena nggak ada kata Allah dalam kodeks tertua dalam bahasa Yunani. Aduh, tambah sakit ini gusiku. Sama dengan si Iriani itu ya, Natalia Iriani. Mualaf kemarin sore aja sok-sokan bahas kodeks. Terjemahannya pakai Google Translate. Aduh, sama dengan Ustadz Kainama. Ya, inilah penjelasan dari saya. Anda tahu siapa yang menang? Nandar, dan apakah saya Bapak Belur? Aduh. Video ini tidak mengungkapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang bodoh atau siapa yang pintar, tapi membuktikan bahwa Islam dan Kristen itu tidak ada persamaannya. Jadi jangan disama-samakan, berjalan saja di relnya masing-masing, tidak usah saling menjelekkan. Kita semua bersaudara dalam satu bahasa dan satu bangsa.
yaitu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita ciptakan suasana kondusif. Tolong buktikan ya. Tolong buktikan kalau Allah itu proper name. Karena sumber awal, Islam awal mengatakan Allah adalah generic name. Ingat itu, nama yang umum dipakai. Nothing spesial dengan kata Allah. Sekian dari saya, semoga ini mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira penjelasan-penjelasan tadi sudah membuktikan kalau Allah itu nama diri. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan dan merusak suasana hati, saya mohon dimaafkan. Apabila video ini memberkati Bapak Ibu, jangan lupa share, klik like, dan komen yang baik, dan klik loncengnya, sehingga saat saya membuat video lagi, Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih awal. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh memberkati dan menyertai kita semua. Amin.